Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan melalui lisan kita melantunkan alhamdulillahirabbil alamin, terlebih lagi bersyukur dalam hati, yaitu kita ridho dan rela atas apa yang Allah berikan pada kita, dan tentu saja bersyukur, bentuk syukur yang paling tinggi adalah dalam bentuk meningkatkan amal soleh ketaatan, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, i'malu ala Dawuda syukra, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini dalam rangka juga sebagai bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita apa yang kita jalankan malam hari ini, sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan pengajian setelahnya, dan nanti sholat isya menjadi amal yang mutaqabbala, dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Tidak lupa kepada para sahabat dan keluarga beliau ridwanullah alaihim, dan seluruh pengikut risalahnya hingga hari akhir nanti. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah menginjak tanggal 28 Jumadil Akhir. Itu artinya sekitar 2 hari lagi kita memasuki bulan Rajab, bulan di mana para sahabat sudah mulai benar-benar bersiap dalam menyambut Ramadan. Mereka melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi setelah kita memasuki Rajab, Sya'ban, dan kemudian Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalaninya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita di Sirah Nabawiyah, bab kejadian-kejadian penting antara setelah perang Badar dan sebelum perang Uhud. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah peristiwa yang disebut dengan perang Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, atau peristiwa pengusiran Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah karena melanggar perjanjian yang dulu dituangkan di dalam piagam Madinah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep masyarakat muslim yang didirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu mengakui adanya perbedaan, bahkan di dalam masalah perbedaan keyakinan sekalipun.
Dan ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, mendirikan masyarakat Madinah, di Madinah sudah ada komunitas-komunitas kaum Yahudi, dan itu tidak masalah, justru dilindungi dan dibuat satu konstitusi yang mengatur. Jadi komunitas Yahudi di Madinah, mereka jumlahnya besar. Yang terbesar diantaranya 3 kabilah atau 3 suku, Bani Kainuka, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Yang kemudian jadi mereka tinggal dengan aman, bebas menjalankan keyakinannya. Bahkan sampai setelah perang Badar, itu berarti 3 tahun, hampir 3 tahun, itu sebenarnya relatif tidak terjadi masalah apa-apa, karena sudah dilindungi dengan perjanjian untuk saling menjaga kondusivitas Madinah. Lalu kemudian kenapa terjadi pengusiran Bani Kainuka? Itu karena sebab-sebab, yaitu nanti kita sebutkan satu demi satu, tetapi salah satunya adalah karena mereka melanggar perjanjian. Jadi perlu kita pahami supaya kita tidak salah ya dalam memaknai kisah ini. Jadi yang dikatakan kaum Yahudi terusir dari Madinah itu bukan karena agamanya, bukan karena keyakinannya. Mereka bebas tinggal hidup di Madinah sebelum itu, tetapi karena mereka melakukan penyimpangan, kejahatan, yaitu melanggar perjanjian. Dalam bentuk nanti kita akan lihat beberapa sebabnya. Jadi ini sesuai dengan bahwa masyarakat muslim itu terbuka, menerima perbedaan, bahkan keyakinan sekalipun. Dan jelas dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 ya, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi tidak ada larangan kita berbuat baik kepada non-muslim, tidak ada larangan ya, karena tidak ada mereka melakukan pengusiran dan kezaliman kepada orang-orang muslimah, tidak ada hal-hal tersebut, maka justru itu adalah masuk dalam berbuat kebaikan. Maka ini terbukti Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yahudi di Madinah itu yang mereka kemudian melanggar dan akhirnya kemudian harus terusir dari Madinah, itu ada 3 kabilah besar tadi, Kainuka, kemudian Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tapi selain 3 kabilah ini masih banyak yang sampai Rasulullah SAW wafat itu tinggal di Madinah dengan aman dan damai. Bahkan mungkin kita pernah mendengar ketika Rasulullah SAW wafat, beliau masih mempunyai tanggungan kewajiban kepada pedagang Yahudi. Bahkan jumlahnya berapa ketika itu? Beliau menggadaikan baju besi untuk mendapatkan atau mengambil, membeli secara angsur gandum sebanyak 20 sok. Kalau 1 sok itu sebagaimana kita melakukan zakat fitrah ya, kira-kira di kisaran 2, ada beberapa pendapat ya, dari mulai 2,2, 2,7 kilogram, 2,5 kilogram. Kalau 20 sok itu berarti kisaran 50 kilogram gandum. Kalau beras kita biasanya 1 karung 25 Pak ya, berarti 2 karung itu. Jadi sampai akhir hidup Rasulullah SAW masih ada pedagang-pedagang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa konsep masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbuka, menerima perbedaan keyakinan sekalipun, selama tadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran perjanjian. Nah, kita mengenal Bani Kainuka ini memang
pertama kali ya dari kabilah Yahudi yang berani terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Karena mereka ini lumayan pede, Pak. Kekuatannya besar. Bahkan kekuatan pasukannya itu mungkin lebih besar. Kalau kita lihat kaum muslimin di perang Badar saja itu kan mengirimkan pasukan di angka 300-an. Sementara Bani Qainuqa ini mempunyai 700 prajurit aktif. Jadi pasukannya besar, punya kekuatan militer yang besar, maka mereka pede dan menyombongkan diri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pasukannya ini dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Karena apa? Karena mereka ini mata pencarian terbesarnya, profesi unggulannya adalah sebagai pandai besi dan tukang sepuh emas, Pak. Ya, kalau namanya pandai besi berarti mereka paling pinter membuat baju besi dan alat-alat persenjataan. Maka mereka itu punya 700 pasukan yang 400 diantaranya itu sudah dilengkapi dengan baju besi, baju zirah, ya, yaitu baju perang yang ya kalau sekarang digambarkan bukan hanya rompi anti peluru ya, tetapi baju yang juga menjadi kebanggaan satu pasukan. Nah, kemudian mereka juga percaya diri karena mereka menguasai secara ekonomi. Jadi pasar di Madinah yang paling besar waktu itu namanya Pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika Abdurrahman bin Auf awal-awal hijrah itu ditawari karena beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Rabi', ditawari oleh Sa'ad bin Rabi' untuk berbagi. Bagaimana kalau aku berikan hartaku separuh untuk modal jualan terserah. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf menolak, tapi hanya mengatakan, tunjukkan aku di mana pasar Bani Qainuqa. Jadi memang pasar yang paling besar di Madinah itu ada di Bani Qainuqa. Maka kekuatan ekonominya luar biasa. Dan yang jelas Bani Qainuqa ini merasa percaya diri dan sombong karena mereka punya benteng. Mereka punya benteng yang mereka di dalamnya seandainya mereka kemudian mendapat serangan dari musuh, mereka siap masuk benteng itu. Dan kemudian musuh tidak akan pernah bisa menyerang masuk karena kuatnya benteng itu. Dan di dalamnya mereka sudah mempunyai lahan pertanian, logistik, sehingga kira-kira kalau ada yang berani mengepung mereka masih bisa bertahan lama. Ya, jadi kalau lockdown mereka masih 2 bulan masih bisa bertahan, sehingga sampai yang mengepung itu akan kelelahan sendiri. Nah, jadi dari sebab-sebab itu mereka menjadi kabilah atau Bani suku Yahudi di Madinah yang paling awal memberontak, paling awal berkhianat. Padahal kalau kita lihat dalam perjanjian Madinah itu sudah jelas semua itu sama ya, dalam hak dan kewajiban saling menjaga kondusivitas Madinah. Maka inilah yang menyebabkan ya kenapa Bani Qainuqa itu pede dan sombong menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja yang menjadikan sebab-sebab terjadinya peristiwa perang Bani Qainuqa ini atau peristiwa pengusiran Bani Qainuqa dari Madinah? Ada beberapa hal. Yang pertama yang sudah kita kisahkan di dalam pertemuan sebelum ini, yaitu mereka, terutama salah satu sesepuh mereka itu berupaya memecah belah kaum muslimin. Kita tahu di Madinah ada kaum muslimin dari golongan muhajirin, ada dari golongan ansor. Yang dari golongan ansor, yang penduduk asli Madinah, berasal dari 2 suku besar, suku Aus dan Khazraj.
Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW datang membentuk masyarakat Madinah, kita tahu kemudian kaum muslim bersatu, baik yang muhajirin maupun baik antara muhajirin dan ansor maupun antara sesama ansor Aus dan Khazraj. Padahal di antara mereka suku Aus dan Khazraj ini sudah terlibat perang saudara, perang antar tetangga jauh dan lama berkepanjangan. Maka orang Yahudi ini tidak rela, tidak suka kalau kaum Aus dan Khazraj bisa damai. Maka kita tahu ya episode kemarin bagaimana orang Yahudi ini menyuruh pemuda untuk kemudian menyenandungkan syair-syair masa perang Bu'as. Perang Bu'as itu perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Menceritakan kembali ya syair-syair, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa sehingga membuat baik Aus dan Khazraj mengingat kembali kepedihan-kepedihan, luka-luka lama, lalu kemudian mereka siap berperang kembali. Jadi ini adalah tipu daya salah seorang pemuka Yahudi waktu itu untuk memecah belah kaum muslimin, dan hampir-hampir terjadi peperangan, sudah siap saling mengangkat senjata, lalu kemudian Rasulullah SAW datang melerai, memisahkan dan mengingatkan. Bagaimana mungkin masih ada Rasul saja mereka sudah tercerai-berai. Jadi kalau hari ini ya itu konteksnya memposting ulang ya, memposting provokasi-provokasi sehingga kemudian kaum muslimin menjadi terpecah belah. Nah itu sebab yang pertama. Ada dari Bani kaum Yahudi itu yang menginginkan perpecahan di antara kaum muslimin. Sebab berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW ya pasca kemenangan di perang Badar itu beliau mendatangi pasar Bani Qainuqa dan berharap bisa mendakwahi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dengan mengatakan ya ma'syarul yahud aslimu qabla an yusibakum mislama asaba Quraisy. Ini sebenarnya bentuk dakwah, berislamlah kalian, masuklah Islam. Jangan sampai seperti orang-orang Quraisy yang mereka menentang, bahkan melawan, lalu kemudian dikalahkan di dalam perang Badar. Ini Rasulullah SAW hanya ingin mereka mengambil pelajaran bagaimana orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tapi dakwah Rasulullah SAW ini disambut dengan kesombongan. Mereka mengatakan, qalu ya Muhammad la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu agmaron la ya'rifunal qital. Wahai Muhammad, kamu jangan tertipu dirimu sendiri. Kamu jangan tertipu, jangan merasa hebat bisa mengalahkan orang-orang Quraisy. Karena sesungguhnya kanu agmaron, mereka itu adalah anak-anak muda, orang-orang baru yang nggak kenal perang, nggak bisa perang. Wah, ini mereka meremehkan orang-orang Quraisy juga ya. Mereka mengatakan, kamu jangan sombong bisa mengalahkan Quraisy, mereka itu nggak paham peperangan. Innaka lau qataltana la arafta anna nahnun nas. Dikatakan, kalau kamu memerangi kami, melawan kami, baru kamu tahu, merasakan bagaimana berperang dengan orang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan namanya sebenarnya mengorbankan peperangan, menantang. Mengatakan bahwa bisa menang sama Quraisy itu biasa, mereka orang yang baru peperangan. Kalau bisa menang lawan kami baru. Kalau nanti perangnya lawan kami, kamu akan tahu siapa sebenarnya kami. Ini kalau dalam konteks statement ini kan namanya memancing peperangan, menantang perang. Tetapi Rasulullah SAW masih bersabar. Beliau tidak menanggapi hal ini sebenarnya. Beliau tidak menanggapi. Padahal tentu para sahabat juga kita tahu ya mereka
baru saja selesai dalam memenangkan perang Badar, tentu emosi juga. Tapi Rasulullah SAW menahan diri. Kenapa? Karena sesungguhnya kan mereka sama-sama tetangga, warga Madinah yang harus saling menghormati. Bahkan juga kita tahu ada fase di mana secara ekonomi juga saling mempengaruhi satu sama lain. Apalagi tadi pasar Bani Qainuqa, pasar terbesar di Madinah, yang tentu kaum muslimin di Madinah juga sangat terpengaruh secara ekonomi. Maka Rasulullah SAW menahan diri. Sampai ada kisah sumur Raumah tentu ya, yang paling dikenal sosok Utsman bin Affan ketika itu, ketika pasca hijrah kan salah satu yang kemudian menjadi masalah adalah krisis air. Orang-orang Mekah dulu sudah biasa menikmati air Zamzam, sumur air Zamzam yang segar. Maka ketika di Madinah jumlahnya berlipat-lipat, airnya terbatas, dan yang bisa istilahnya kesegarannya hampir mendekati air Zamzam itu ada di sumur Raumah saja, dan kebetulan dimiliki oleh seorang Yahudi. Dalam riwayat ada Bani Ghifar, riwayat lain orang Yahudi. Dan kemudian orang Yahudi ini menerapkan sistem apa? Sewa atau bayar. Setiap satu ember atau satu sekian air harus membayar sekian gandum. Padahal tentu itu memberatkan. Maka Rasulullah SAW menyemangati siapa yang bisa membebaskan, membeli sumur Raumah akan diganti dengan mata air di surga. Maka yang menerima berita ini adalah Utsman bin Affan. Maka segera, ya pada waktu awalnya kan kaum orang Yahudi nggak mau dibeli semuanya, hanya separuhnya saja. Tetapi dengan harga seluruhnya. Oke, seluruhnya saja, harganya seluruhnya, tapi aksesnya bergantian. 1 hari untuk Utsman bin Affan, 1 hari untuk kepentingan orang Yahudi tersebut, pengusaha Yahudi tersebut. Maka Utsman bin Affan menyetujui. Ya, tapi karena beliau tahu bahwa sumur ini dibutuhkan oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW sudah memotivasi akan mengganti dengan mata air di surga, maka beliau memakai kebijakan ketika hari jatahnya Utsman bin Affan, beliau meminta kaum muslimin silahkan ambil dari sumur tersebut gratis. Kalau sekarang itu kalau mobil ya ada plat ganjil genap ya Pak ya. Ya. Jadi ada hari ganjil, ada hari genap. Pas harinya Utsman bin Affan, kaum muslimin berbondong-bondong untuk mengambil dari air sumur Raumah itu dengan gratis. Sementara pada harinya kaum Yahudi sudah kosong, sudah cukup. Maka hanya lama-lama oleh orang Yahudi, wah kalau begini tekor gitu kan. Maka kemudian diserahkan semuanya kepada Utsman bin Affan. Nah, artinya hal-hal itu sudah menjadi pertimbangan oleh Rasulullah SAW, walaupun dipanas-panasi, walaupun diprovokasi oleh Yahudi Bani Qainuqa, beliau tidak kemudian menyetujui atau tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Bani Qainuqa yang menginginkan peperangan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kenapa mereka menginginkan peperangan? Karena mereka merasa sombong dan kuat. Tadi persenjataannya banyak, punya benteng, ekonominya kuat. Kemudian ada hal lain juga yang menjadi sebab juga yang lebih menyakiti kaum muslimin juga adalah ada sosok namanya Ka'ab bin Ashraf, seorang penyair besar atau tokoh dari Yahudi Bani Qainuqa, yang ketika kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah, kemenangan di perang Badar, Yahudi Ka'ab bin Ashraf ini justru malah membuat syair-syair untuk menghibur orang-orang Quraisy di Mekah. Ya, ibaratnya mengirim ucapan keprihatinan gitu ya. Dan bahkan dia sendiri ke Mekah secara langsung untuk apa? Untuk menyampaikan keprihatinan yang mendalam tentang kekalahan orang-orang Quraisy. Padahal kan sebenarnya
kaum muslimin itu tetangganya ya di Madinah, satu kota di Madinah. Seharusnya kemenangan kaum muslimin, kemenangan Madinah, harusnya Bani Qainuqa turut bergembira, paling tidak ngucapin selamat lah kalau kita ya. Justru malah yang diucapkan justru malah kepada kaum kafir Quraisy. Dan posisinya kemudian dikuatkan, Bapak Ibu sekalian, keberadaan kaum Bani Qainuqa di Madinah itu sebenarnya juga adalah mereka menjadi agen penghubung atau mata-mata dari pemerintahan Quraisy di Mekah. Jadi serba salah kan? Jadi mereka tinggal di Madinah, bertetangga dengan Rasulullah SAW, tapi mereka tidak menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin, bahkan menginginkan kemenangan Quraisy dan siap menjadi mata-mata menyuplai kebutuhan informasi yang ada di Madinah kepada kaum kafir Quraisy. Jadi ini hal-hal yang menjadikan kemudian akhirnya pada puncaknya nanti ada peristiwa di pasar Bani Qainuqa yang menjadikan kaum muslimin dan Rasulullah SAW tidak bisa menahan diri lagi. Jadi sebenarnya sebabnya itu banyak. Padahal kalau soal kedekatan Bapak Ibu sekalian, itu kurang dekat apa dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi jelas masuk dalam agama Samawi. Lebih dekat dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, daripada dengan kaum kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW sangat-sangat menahan diri, bersabar. Bahkan kita tahu pada awal-awal berhijrah di Madinah, kiblat kaum muslimin itu di mana? Baitul Maqdis, searah dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Jadi ada kesamaan, perasaan sama-sama kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Bahkan ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, kita tahu kemudian orang-orang Yahudi itu melakukan puasa Asyura 10 Muharram. Ketika ditanya, kenapa dengan hari Asyura? Mereka menjawab, ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari Firaun. Hari di mana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merayakannya dengan berpuasa. Orang-orang Yahudi merayakan hari itu dengan berpuasa. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, oh kalau begitu kami juga berhak untuk ikut merayakan senang. Maka kemudian Rasulullah SAW mensunnahkan puasa hari Asyura juga, ikut berpuasa hari Asyura. Jadi kan ada kedekatan ya. Sama-sama kiblatnya Baitul Maqdis, sama-sama menghormati hari Asyura. Jadi awalnya tidak ada masalah, sampai tadi ada masalah-masalah yang kemudian menjadikan kondisi semakin berat, dan puncaknya adalah peristiwa pelecehan seorang muslimah di pasar Bani Qainuqa. Ini puncaknya. Jadi ketika itu diriwayatkan Ibnu Hisam bahwa anna imra'atan minal Arab qadamat bijalabin laha faba'athu fi suq Bani Qainuqa. Jadi seorang muslimah mendatangi pasar Bani Qainuqa, kalau tidak salah disebutkan itu di toko emas ya, mempunyai hajat. Maka ada dua pedagang Yahudi yang menggoda dan meminta wanita itu membuka penutup wajahnya. Tentu sang muslimah tidak mau ya, dia menjaga kehormatannya. Maka kemudian orang Yahudi tadi melakukan satu tindakan, dia tanpa disadari ya, ada yang terus berpura-pura melayani jual belinya, tetapi ada yang mengikat kain milik sang muslimah itu ya, kalau kita mungkin dikaitkan dengan paku, dikaitkan dengan satu dinding, sehingga ketika muslimah tadi bergerak kemudian tersingkap auratnya. Maka sang muslimah tentu ini menjerit ya, malu. Kemudian ketika itu lewat seorang muslim mendengar hal itu, tentu langsung marah, emosi. Lalu dia menyerang orang Yahudi tersebut sampai kemudian orang Yahudi tadi tewas. Nah, karena itu pasar Bani Qainuqa, begitu seorang muslim tadi
menewaskan seorang Yahudi, maka hampir kemudian banyak pedagang Yahudi lainnya di pasar itu beramai-ramai memukuli sang muslim ini sampai kemudian juga wafat. Nah, ini peristiwa yang menjadi puncak dari ketegangan antara kaum muslimin dengan Yahudi Bani Qainuqa, yaitu peristiwa pelecehan seorang muslimah. Dan kita tahu tadi ya, ada kaum muslimin pemuda yang dia mempunyai ghirah, semangat keislaman. Begitu tahu ada muslimah yang dilecehkan, dia marah. Maka ketika itu dia berhasil membunuh orang Yahudi, tapi akhirnya kemudian dia terbunuh, dikeroyok oleh pedagang-pedagang Yahudi lainnya di pasar Bani Qainuqa. Maka kejadian ini sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kali ini tentu tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Ini puncak dari provokasi-provokasi yang dilakukan sejak awal tadi. Maka beliau segera mengirimkan pasukan ke Bani Qainuqa yang kemudian mereka sudah mendengar. Lalu mereka segera berlindung di benteng yang mereka bangga-banggakan itu. Maka Rasulullah SAW tahu ya bahwa benteng mereka itu kuat, benteng mereka itu susah ditembus, dan mereka punya persediaan logistik yang cukup banyak. Maka Rasulullah SAW itu melakukan yang namanya pengepungan. Jadi hal itu terjadi pada tanggal 15 Syawal tahun 2 Hijriah. Dan pengepungannya itu wadamal hisar khamsa asrata lailatan ila hilal Dzul Qa'dah. Dari 15 Syawal 15 hari sampai masuk bulan Dzul Qa'dah. Pengepungan tadi, dan tadi memang sudah diperhitungkan ya bahwa Yahudi Bani Qainuqa mereka punya benteng kuat yang siap ya dikepung. Tapi walaupun mereka punya benteng yang kuat, punya logistik, tapi Allah Subhanahu wa taala tanamkan, masukkan ketakutan di hati mereka, sehingga kemudian mereka menyerah. Ya, setelah 15 hari mereka ketakutan sendiri, walaupun bentengnya belum bisa ditembus, walaupun mereka masih punya logistik, tapi mereka sudah sangat ketakutan dan kemudian menyerahkan urusan ini. Fanazalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyadari kesalahan dan pengkhianatan mereka, maka mereka tunduk kepada apa yang diputuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyerahkan, siap menyerahkan ya oknum-oknumnya yang tadi bermasalah di pasar Bani Qainuqa. Dan pada saat itu ya sudah pengkhianatan itu menjadi sesuatu yang berat dan besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita di situ ada tokoh dari Khazraj yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana sebaiknya. Ada seorang tokoh besar dari Khazraj, Ubadah bin Samit, mengatakan, silakan ya Rasulullah, bahwa mereka harus diberikan pelajaran. Sementara sebaliknya ada tokoh yang lain, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kita tahu adalah tokoh yang terkenal sebagai pemimpin munafik di Madinah, yaitu orang yang hampir diangkat menjadi pemimpin Madinah sebelum Rasulullah SAW berhijrah, akhirnya nggak jadi. Maka dia orang yang paling sakit hati, orang yang paling benci dengan Rasulullah SAW, tapi takut dan kemudian menampakkan keislaman padahal hatinya masih dalam kekufuran. Maka dia dikenal dengan pemimpin kaum munafikin. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan mereka dihukum yang berat, jangan. Mereka itu adalah sekutuku dahulu. Mereka pernah menolongku pasukannya. Masa kemudian engkau menghukum mereka dalam 1 hari? Wallahi inni mur'un akhshad dawair. Aku takut kita kena bencana kalau begitu. Ya, jadi dia melobi Rasulullah SAW tapi maksa. Jadi di sini ada perbedaan ya, sama-sama kaum muslimin, ya, sama-sama suku Khazraj, sama-sama pernah bersekutu dengan Bani Qainuqa. Kalau Ubadah bin Samit
itu tegas, ya Rasulullah, mereka telah berkhianat. Silahkan jalankan apa yang engkau anggap terbaik. Sementara kalau Abdullah bin Ubay justru malah melobi supaya Rasulullah SAW berbuat baik kepada tawanan tersebut, kepada Bani Qainuqa. Maka akhirnya kemudian diputuskan Rasulullah SAW akhirnya, karena ini kan Abdullah bin Ubay juga baru ya dalam menampakkan keislaman dan dia seorang tokoh. Rasulullah SAW memberikan kesempatan. Oke, silahkan kalau begitu bagaimana diputuskan? Maka diputuskan hukuman bagi mereka orang-orang Yahudi Bani Qainuqa adalah diusir dari Madinah. Hukuman tidak boleh menginjakkan lagi di Madinah, maka mereka bersegera untuk pindah keluar dari Madinah. Dan hukuman semacam ini sejak zaman dulu ya hingga hari ini itu sudah banyak berlaku. Zaman dulu itu namanya hukuman pengasingan, pengusiran, ya. Kemudian bahkan hari ini juga ada negara-negara ya, negara-negara yang kalau kemudian ada seorang yang tamunya bermasalah itu kemudian dideportasi atau kemudian di blacklist, tidak boleh masuk ke negara tersebut sampai sekian tahun lamanya. Jadi zaman hari ini masih ada ya model-model blacklist tadi. Maka Yahudi Bani Qainuqa kemudian, jadi ini tentu hukuman masih lebih ringan daripada pada zaman itu yang namanya pengkhianatan itu biasanya dihukum mati ya, eksekusi. Maka kemudian mereka dibiarkan untuk meninggalkan Madinah ya, mereka mengarah ke Syam, dan disinilah kemudian ya menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin saat itu tentang harapan untuk menjaga kondusivitas Madinah ya ternyata belum berhasil karena Yahudi Bani Qainuqa dengan kesombongannya melanggar perjanjian. Tentu satu pelajaran ya besar bagi kita bahwa sejatinya tadi kondisi di Madinah itu relatif baik-baik saja, tenang-tenang saja, tetapi yang ada justru ada provokasi-provokasi yang sombong dan meremehkan kaum muslimin sampai pada puncaknya adalah pelecehan terhadap kaum muslimah. Jadi ini satu pelajaran besar bagi kita. Yang pertama tentang pentingnya kita untuk komitmen pada perjanjian ya dengan siapapun. Rasulullah SAW juga demikian, menghormati perjanjian untuk menjaga kondusivitas Madinah, sampai kemudian justru Yahudi Bani Qainuqa yang melanggar dengan melecehkan kaum muslimah di pasar Bani Qainuqa. Pelajaran juga tentu bagi kita ya bahwa dalam hal ini ada perbedaan ya antara Ubadah bin Samit dengan Abdullah bin Ubay. Ubadah bin Samit kuat ya pendiriannya. Dia yakin kalau bersalah ya dihukum. Kalau bersalah jangan karena kedekatan kemudian ada seorang bersalah lalu dibiarkan. Ya, kalau jelas-jelas melanggar perjanjian silahkan dihukum ya Rasulullah. Sementara sikapnya Abdullah bin Ubay justru sebaliknya, melindungi mereka yang bersalah hanya karena kedekatan, melindungi mereka yang jelas-jelas berkhianat hanya karena pernah menjadi sahabat. Ini kalau bahasa sekarang ya, ini namanya tidak menghormati supremasi hukum ya, melakukan kong kali kong. Tapi sekali lagi itu menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, salah satu fase penting peristiwa pasca perang Badar adalah peristiwa pengusiran Bani Qainuqa di Madinah. Semoga kita mampu mengambil pelajaran, mengambil inspirasi kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus menebarkan kebaikan, istiqomah dalam ketaatan hingga husnul khotimah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.